belum sampai ke apa namanya kalau titik puncak nih lo ya, terakhir main di gue nih, main di Power Slave. Sebelum sampai nih tadi lo sebagian kan masih pencarian, terakhir akhirnya main di cafe lagi ya. Ya, ya perjalanan yang membuat gue tuh semakin banyak yang gue tahu, semakin banyak yang jadi yang membentuk kepribadian gue, pemikiran gue dari perjalanan gue. Gue ketemu sama orang-orang yang macam-macam modelnya. Ya. Dari situ ya gue merasa ini cara Allah mengintarkan gue lewat sini, lewat jalanan, lewat pergaulan. Walaupun gue sering kali gitu, bukan jarang, sering sekali gitu bercampur dalam hal-hal yang memang nggak baik lah. Ya, masih rock and roll lah istilahnya, kalau bahasa ininya. Ya, jangan mengambil hitamkan rock and roll juga sebenarnya. Kasihan sama rock and roll yang baik-baik gitu. Tapi ini gue pribadi gitu, gue ya perjalanan yang luar biasa yang sekarang ini baru gue lihat. Seandainya gue reminder lagi nih, flashback lagi gitu ke belakang gitu, itu banyak istighfar aja. Mudah-mudahan Allah ampuni apa yang gue buat dulu karena kebodohan gue. Istilahnya di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Nah, terus pada saat setelah bertemu macam-macam perjalanan itu ya, pada akhirnya gue diajak bergabung sama Mas Anwar. Dan itu pun gue sebenarnya posisi gue sampai saat ini adalah additional player di Power Slave. Karena Power Slave nggak ada gitarisnya, jadi seolah-olah gitarisnya gue. Nah, gitaris utamanya sendiri? Gitaris utamanya kan beliau Andri Franzi ya, Andri Franzi atau Andri Muhammad nama hijrahnya. Beliau mengundurkan diri, memutuskan untuk berhenti bermain musik. Kemudian ya. Karena apa tuh, men? Karena dia hijrah? Ya, mungkin ada pendapat dia dari hijrahnya dia atau apanya gitu. Itu gue nggak terlalu banyak mau menggali ke situ. Gitu. Yang jelas itu udah keputusan dia. Kemudian Power Slave saat ini gitarisnya dua-duanya itu additional, gue sama Ambang Krismanto. Nah, ya lumayan lah jalan sama Power Slave, tambah banyak teman. Yang gue rasakan itu nambah banyak teman. Kalau dibilang puncak karir gue belum merasakan. Gue bingung, gue kalau ngomong bicara karir, puncak karir itu gue rasakan ya akan segitu-gitu aja gitu. Gue berjalan ya menurut gue sih biasa aja gitu. Menurut gue sih biasa aja, cuman mungkin bedanya orang lebih banyak tahu sama gue, dan gue anggap itu adalah ya gue jadi banyak teman aja. Jadi kemana-mana gue banyak yang tahu, jadi teman. Alhamdulillah gitu. Dan di situ suratan gue emang harus begitu gitu ya. Sampai detik ini, sampai saat ini gue masih main di Power Slave, masih tetap jadi additional ya, masih ada, masih dipanggil lah kalau dan gue tetap bermusik. Tapi sekarang mindset gue dalam bermusik adalah gue nggak ambisi untuk mengejar gue harus jadi seorang musisi yang hebat. Menurut gue musisi itu adalah apa yang Allah sudah berikan kepintaran kepada gue jalanin aja.
jalanin aja semaksimal gue juga main gitar juga nggak bagus-bagus banget, banyak yang lebih bagus dari gue. Tapi dari situ gue ambil lebih ke sisi kehidupan, bukan dari sisi profesi gue, tapi ini adalah kehidupan gue. Dalam kehidupan gue ini ya gue ada pekerjaan, ada privacy, ya kan, ada tugas, ada kewajiban, ya kan, ada hak. Di sini, nah pada saat proses ini berjalan, gue mengenal sama seorang pemain musik juga namanya Edi Kemput. Ya. Nah, gitarisnya Grass Rock. Ya. Pada saat itu gue nongkrong di studio teman gue, beliau datang, kita ketemu ngobrol, yalah bikin project lah gitu. Ya, bikin project. Awalnya bikin project, kurang kencang bang. Kalau itu kami dok ya. Iya. Mau kita udah. Enggak. Itu sate masih belum dimakan. Iya makanya. Ntar lagi deh. Nah, gue ketemu Mas Edi ini. Jadi udah di saat-saat gue mulai mencari, gue mulai merasakan gue harus kembali, gue harus memperbaiki diri gue harus memperbaiki kehidupan gue nggak mau selamanya statis dalam keadaan yang seperti ini. Pada saat itu ya, gue pengen ada perbaikan, gue pengen ada perubahan yang membuat gue lebih tenang, hidup gue lebih tenang. Nah, di situ gue lihat Mas Edi tadi sebelumnya gue nggak tahu apa yang dia jalanin, aktivitas apa. Cuman yang gue lihat dia sosok gitaris yang sudah nampak apa ya agamais, menghidupkan sunnah lah gitu. Ya kan? Oh di saat lo ketemu itu dia udah, Mas Edi udah ini beliau udah lama lah gitu. Gue nganggapnya beliau itu waktu itu adalah ustadz. Ustadz. Ya. Ngobrol-ngobrol, ngaji lah kita sekali-sekali mumpung ada ustadz. Gitu. Tiba-tiba terlontar perkataan itu semua. Ngaji lah kita sekali-sekali. Ngeband melulu sih, ya kan? Kalau ada ustadz nih. Gitu. Lo yang ini deh. Gue lempar perkataan seperti itu. Nah, ternyata mungkin dari Mas Edi ini tanggepin serius pada saat itu. Cuman gue dibidik aja waktu itu. Target nih. Kata Mas Edi mungkin itu ya. Alhamdulillah kalau gue jadi target. Gue beruntung. Nah, sekali waktu Mas Edi datang lagi, mulai dia kasih nasihat. Sholat berjamaah di masjid, hidupkan sunnah. Gitu. Nah, gue belum kenal sama yang namanya usaha dakwah ini. Nah, waktu gue lagi duduk santai di sini, Mas Edi datang ke rumah sini. Oh, gue ke rumah ya. Ternyata beliau nggak sendirian, ada 6 orang yang datang bersama beliau. Lu bayangin yang datang itu dengan gamis putih-putih semuanya, pakai imamah, udeng-udeng, jenggot panjang, datang ke rumah gue yang gue belum kenal sama sekali sama usaha dakwah ini. Gue ngeliat, Mas Edi ngajak malaikat nih kesini. Kayak malaikat semua nih, kiai-kiai gitu. Wah, udah assalamualaikum. Pakai celana pendek langsung ke dalam, pakai celana panjang dulu, cium tangan gitu. Mulailah beliau ngomong, sampaikan gitu. Gue pikir tegang. Wah, ini orang-orang ilmu tinggi semua nih gue lihat nih, gitu kan. Putih, pakai udang-udang, jenggot. Caranya Masya Allah, Allahu Akbar, Insya Allah, Astagfirullah. Hanya dari itu. Sebentar-bentar bicaraan itu dia itu selalu terlontarkan
kalimat-kalimat saya nangkap ini apa yang gue tantangin ini diladenin ya Mas Edi. Dan pada saat itu beliau sedang itikaf ternyata di Cibinong. Ya ayolah, dan gue dikasih tahu cerita pentingnya perkara agama, ya kan. Waktu itu gue dengarnya, ini mah udah biasa gue dengar di masjid tiap Jumatan. Ya. Jadi gue udah sholat tuh gue jaga, cuman belum berjamaah tuh, masih di rumah sholat, masih di rumah, paling Jumatan doang. Ikutlah sekali-kali ngerasain, ya kan, ngerasain apa? Ngerasain itu tinggal di masjid, ngerasain nikmatnya beribadah, ngerasain lezatnya beribadah. Wah, penasaran dong gue. Kebetulan gue lagi nggak ada apa-apa. Insya Allah besoknya gue langsung ikut. Siapin baju buat 3 hari, ya kan. Siapin bekal, bawa uang secukupnya. Sampai waktu itu masih dia lagi itikaf 40 hari, jadi gue numpang sama jemaah dia. Beliau lagi ada sama santri-santri masih muda-muda. Ada ulamanya juga satu. Gue datang. Pertama kali gue datang, gue lihat biasa aja. Ambil wudhu ya. Ambil wudhu, gue sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat. Itu duduk. Waktu itu gue datang pagi. Waktu itu lagi ada programnya itu namanya ta'lim. Jadi setiap pagi itu ada ta'lim, baca beberapa hadis, fadilahnya, keutamaan amal. Gue duduk situ. Itu gue lihat santri-santri duduk gitu kan, bercandanya itu gini, ada yang pijit-pijitin gitu kan. Masya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah. Kalimat itu yang nempel sama gue. Bocah umur segini, lidahnya itu udah gemar mengucapkan itu. Nah, baru tuh setelah ta'lim itu gue baru diajak duduk sama Mas Edi. Kita di sini ketika dalam rangka perbaikan diri, memperbaiki diri. Gimana caranya? Ya nanti ada program-programnya. Nah, itulah ada program. Kita selama 3 hari itu jaga wudhu. Kita otomatis 3 hari sholat berjamaah kita terjaga, ya kan? Otomatis dengan di masjid selain sholat berjamaah, sholat sunat rawatib kita terjaga juga. Ba'diyah, qobliyahnya terjaga. Otomatis sholat sunnahnya terjaga juga. Sholat tahajudnya, sholat hajat, sholat taubat, sholat isyraq, sholat duha. Otomatis drastis tuh gue tuh. Dan gue berusaha menjalankan program itu sebaik mungkin, karena gue memang sungguh-sungguh gue pengen bener gitu. Depan gue udah kacau banget, gue pengen mengenal ini dan gue pengen merasakan apa yang disampaikan sama waktu yang malam-malam itu datangin semua. Dan merasakan lezatnya beribadah. Gue ngulik gitu di situ. Pertama biasa, hari kedua gue mulai familiar tuh karena gue di ikram duduk. Bang, kopi ya bang ya, kata santri, ini kopi gue di teras ngobrol berapa. Bang, makan bang, servis lah gue. Buset, orang baik-baik banget sih sama gue. Gue merasa betah dan gue merasa ini luar biasa gitu. Ada satu program yang membuat gue itu jadi langsung merasa betah gitu. Itu namanya, ternyata itu namanya khidmat. Khidmat itu melayani. Jadi gue dilayani. Gue merasakan ini kalau duduk taklim gitu pegel gitu, tiba-tiba ada santri di belakang gue mijit.
orang baik-baik banget sih. Batal wudhu lagi, batal wudhu. 3 hari gitu. Ya, di malam keduanya itu pada saat tahajud, di situ gue nangis. Gue merasakan nangis yang benar-benar sampai ingus gue tuh berantakan, air mata gue berantakan sampai ingus, sampai wah nangis. Ya apa yang kebayang sama gue ya, apa yang gue ya, flashback dulu yang gue lakukan, apa yang Allah larang, apa yang gue tuh malu banget berhadapan sama Allah. Masih pantaskah gue berada di sini? Nangis gue di situ. Tahajud itu, habis tahajud nangis sampai menjelang subuh. Baru gue seka air mata gue tuh setelah pas azan subuh. Itu rasanya plong. Gue merasakan sholat ternikmat itu. Sholat ternikmat gue benar-benar bisa merasakan gue berhadapan sama Allah. Gue benar-benar bisa merasakan komunikasi gue sama Allah. Gue melepaskan unek-unek gue mengadu apa-apa. Gue merasakan semuanya ada di situ. Kenikmatan sholat, dan rasanya gue pengen sholat terus. Ya Allah, kalau sholatnya kayak gini gue pengen sholat terus. Perpanjang rakaat lagi, atau nambah rakaatnya. Kurang rakaatnya segini. Sampai segitu sel. Ini nih yang gue cari selama ini. Itu hebatnya khuruj fisabilillah. Allah bukakan mata hati. Tahu asbab apa? Sebab penjahatnya. Bukakan mata hati. Mindset gue digeser sama Allah. Tahu ternyata hidup ini, dunia ini gak lebih dari senda gurau. Dunia ini cuma sementara, 60-70 tahun. Dunia ini cuma sementara. Dimensi waktunya dibanding kehidupan kita setelah ini. Rugi kalau kita ngoyo untuk perkara-perkara dunia, sementara kita tinggalkan perkara yang jauh lebih besar. Dari 100% nikmat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini cuma 1% untuk seluruh alam. 1% untuk seluruh alam. Yang 99% lagi Allah tunggu, Allah siapkan untuk orang-orang yang beruntung di surga. 99% untuk 1 orang. Ini 1% yang turun ke dunia untuk seluruh alam. 99% itu untuk 1 orang. Bayangin. Itu yang ditinggalkan Rasulullah. Kerugian yang suruh dirugi. Situ mindset gue udah seperti itu. Buat gue dunia ini sementara, akhirat selamat. Dunia sementara. Itu yang pertama. Jadi gini men. Jadi akhirnya yang lu tangkap itu akhirnya kita ini di dunia dengan segala aktivitasnya itu hanya mengisi kehidupan kita gitu. Benar. Intinya lu diciptakan ya lu tuh ibadah sama gue, cuman kan nggak mungkin 24 jam ibadah dan situ lu tidak sih. Ya maksudnya kalau saja kita ibadah kan kita kan perlu makan. Makna ibadah itu gue dapatkan. Gue dapat banyak makna, banyak pemahaman yang gue dapatkan. Ternyata ibadah itu selama kita bangun sampai tidur itu, sampai bahkan tidur itu ibadah. Dengan catatan kita ikuti caranya Rasulullah. Bangun tidur, pertama bangun itu yang kita ingat siapa? Allah langsung. Bangun tidur, mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, masih Engkau hidupkan aku, masih Engkau berikan aku kesempatan untuk beramal, masih Engkau berikan aku kesempatan untuk bertobat, masih Engkau berikan aku kehidupan untuk
bisa berbuat jadi bermanfaat lagi hari ini. Itu beribadah. Itu udah ibadah. Kamar mandi, melangkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi jadi ada nilai ibadah. Masuk kamar mandi jadi ibadah kalau pakai ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk langkah kaki kiri, kamar mandi kita istinja, ya bersuci, habis itu sholat 2 rakaat, menunggu waktu subuh, habis itu berangkat sholat subuh, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, udah ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Itu Allah gugurkan dari setiap langkahnya itu, Allah gugurkan dosanya dan Allah angkat derajat. Makanya ada dulu sahabat itu yang sengaja membuat rumahnya itu jauh dari masjid karena apa? Tahu fadilahnya itu, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Bikin rumahnya lebih jauh lagi, sehingga dia berjalan menuju masjid itu sampai 3 jam perjalanan baru nyampe masjid. Nggak tahu pahalanya ibadah. Itu ibadah juga. Masuk masjid, maka kaki kanan baca doa Allah maftah li abwaab rahmat. Masuk masjid aja udah ibadah. Sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid udah ibadah. Ya, sholat sunnah subuh. Jadi pulang dari masjid kita melangkahkan kaki ke rumah, ya kan? Ibadah juga. Dengan tadi yang dia bilang jalan seperti sunnahnya Rasul. Banyak sekali cara potong kuku jadi ibadah. Kalau kita ngikutin caranya Rasul, baca bismillah, potong dari telunjuk kanan, kiri, sambung kelingking kiri, habis di jempol kanan. Hari Jumat. Jadi ibadah potong kuku. Makan jadi ibadah. Allah mau balik kita cuci tangan, ya kan? Duduk menghadapi makanan. Allah mau balik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Asbab makan ini bisa menyelamatkan kita dari neraka. Gak cuma mengenyangkan. Wa qina azabannar. Selamat dari neraka. Minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Hidupkan sunnah. Sunnah. Kalau dalam keseharian kita hidupkan sunnah. Sampai tidur lagi. Sebelum tidur gimana caranya Rasulullah tidur? Kita pelajari. Rasulullah tidur itu selalu berwudu. Sholat 2 rakaat. Kalau dia ada beberapa sahabat yang bilang kadang beliau witir dulu baru tidur, kadang tidur dan witirnya disambung setelah tahajud. Sebelum tidur dia mandi ayat Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, duduk kakinya ke selatan, ya kan? Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul. Hafal kan? Ya kan? Fatihah apa? Ayat kursi apa? Hadap tidur. Kita baca itu, kita jepit tangan kita balurin ke barang kita. Nah, pertama sisi depan, kita baca lagi, ulangi lagi sisi samping badan kita. Baca lagi, ulangi lagi sisi belakang badan kita. Dan tempat tidur kita seka, walaupun bersih ya, tetap kita seka. Tidur menghadap ke kanan. Makanya kaki kita ke selatan. Kalau menghadap ke kanan, akhirnya kita menghadap kiblat. Jadi kalau di rumah itu tempat tidur, ente kakinya menghadap kiblat, kalau bisa dirubah, jangan kaki menghadap kiblat. Kebetulan pas selatan. Pas begini kita. Pas ke selatan. Jadi pas Jadi kalau ke kanan, Kanan. pada kiblat. Nah, itu sunnah.
sunnah itu. Walaupun nanti tidurnya itu bakalan celentang atau tapi awal tidur itu mendapatkan baca. Itu di sunnah tuh termasuk ada ini juga ya. Jadi kualitas tidur itu akan Allah berikan pada saat orang yang melakukan adab seperti Rasulullah. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Walaupun lu tidur 2 jam, tapi bagus kualitas tidur. Tapi ulama-ulama itu tidurnya nggak panjang. Allah yang kasih kekuatan. Semuanya Allah. Kadang ada terlintas seperti itu. Dah. Bang ini bang tengah malam ngaji. Kuat banget sih ini orang. Iya, benar betul. Allah yang kasih kekuatan. Nah, adab ini nih salah satunya. Sebelum tidur kita dialog lagi sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku nanti untuk tahajud. Udah niat nih. Pas sebelum tidur tuh kita udah niat buat tahajud. Allah bangunkan aku untuk tahajud. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan la ilaha illallah. Seandainya kita meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, surga. Persiapan mati loh, kita nggak tahu pada saat tidur itu kita dipanggil sama Allah, kita nggak tahu. Nah, kalau itu sudah jadi kebiasaan nggak berat. Yang berat sebelum dia jadi kebiasaan. Nah, tantangannya jadikan itu kebiasaan. Sehingga dia jadi kebiasaan, akhirnya nggak berat. Tidur. Seandainya lo bangun pas azan subuh siangan, lo nggak sempat tahajud kan? Lo sudah mendapatkan pahala tahajud. Karena lo niat pada saat sebelum tidur, ya Allah bangunkan aku untuk tahajud. Tapi seandainya lo bangun, jangan lo tidur lagi, lo bangun langsung tahajud. Seandainya lo ketiduran, plus bangun pas azan subuh, nggak sempat lagi tahajud, lu udah mendapatkan pahala tahajud. Dan tidur lu itu adalah hadiah dari Allah. Pulas berarti ya. Ya, itu hadiah dari Allah. Bangun tidur, ingat Allah lagi, aktivitas lagi. Setiap aktivitas, Bismillah, Bismillah. Apa aja, mengangkat gelas, Bismillah. Masukin ke mulut, Bismillah. Mau berdiri, Allahu Akbar. Di jalanan tanjakan, Allahu Akbar. Jalan turunan, Subhanallah. Jalan belokan, la haula wala quwwata illa billah. Oh, itu bayangin malaikat itu selalu ada di sekitar. Kalau malaikat udah ada di sekitar itu, setan gerah. Bahkan ada satu kisah Umar bin Khattab itu kalau sedang berjalan itu, seandainya ada setan mau berpapasan sama dia, setan itu muter, nggak berani bertemu sama Umar bin Khattab. Karena apa? Karena amalan. Ya, ajib. Ya. Amalan, bicara amalan. Nah, ini yang membuat gua jadi ternyata setelah gue cermati, kenapa sih Allah bisa kasih kekuatan ke kita? Mudah buat Allah kasih kekuatan buat kita. Tapi Allah kasih kekuatan ke kita itu, lihat kitanya juga. Kita masih setengah-setengah apa? Kita masih pengen dipandang orang? Atau kita masih niatnya nggak lillahi ta'ala? Karena dia memang lihatnya udah nggak ada, bodoh amat orang mau bicara apa. Nggak merasa terhina pada saat dihina sama orang, nggak merasa terpuji pada saat dipuji sama orang, biasa aja. Karena semuanya nggak penting, yang penting ada pandangan. Nggak penting.
kita berangkat ke masjid pakai gamis gitu, dikatain sama orang, pakai daster sekarang nih, apa? Nggak merasa terhina. Iya Ya kan? iya benar. Oi, yuk masjid yuk, salam aja deh buat Tuhan lo. Dia ngomong kayak gitu bukan karena dia belum tahu. Kita doain buat orang-orang kayak gitu. Jadi akhirnya kita nggak melihat orang-orang itu, oh lu ahli neraka, oh lu orang, lu begitu karena lu belum tahu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sehingga lu jadi lebih baik. Karena itu semuanya kuasa Allah. Belum tentu gue lebih baik dari lu. Kita nggak ngerasa lebih baik, jangan ngerasa lebih baik. Jadi pada saat setan nggak bisa menggoda kita lagi untuk berbuat maksiat, setan akan menggoda kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun kita udah baik masih tetap Iya, digoda setan, terus ya. setan itu pintar. Ujub, masukkan ujub. Nah, sombong itu. Nih gue nih ahli ibadah. Ya. Wah, itu. Nih gue nih lebih rajin ke masjid daripada lu. Bahkan sholat berjamaah. Nih gue nih sholat gue yang bener nih. Dan sholat gue belum bener. Ini itu setan semua. Istighfar. Makanya ada dalam program kita itu. Nih, gue buka aja sekalian semuanya di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat itu aja. Jadi dalam setiap kita beramal itu yang paling penting adalah niat. Semuanya diawali dari niat. Ya, ada namanya tasyihun niat. Luruskan niat. Kita berangkat dari rumah niatnya udah pengen ke masjid ini, berangkat sholat itu lillahi ta'ala. Udah benar nih niat berangkat, di jalan dipuji sama orang. Masya Allah rajin ya ke masjidnya ya. Seneng hati kita dengerin pujian itu. Oh iya dong. Gitu. Itu udah rusak, lillahi ta'alanya itu udah rusak. Makanya luruskan niat itu sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Luruskan niat, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Setelah beramal istighfar, takutnya ada yang selip nih. Kita mau nyumbang, mau sedekah nih niatnya, gue pengen sedekah ke rumah yatim. Niatnya awal lillahi ta'ala, cuma karena disaksikan sama orang, oh ini lo gue dermawan nih. Setan tuh, perasaan jumawa, perasaan ngerasa dibutuhkan, ngerasa lebih. Padahal kita nggak ada apa-apa, jadi cuman kita pengen amal ya. Emang udah semuanya itu kita dikasih kesempatan untuk beramal. Nah cuman setan itu senang mencuri amalan kita itu lewat itu, dibelokin niat kita. Nah, terus bahkan setelah habis sholat pun di salat kita takutnya dalam sholat itu ada yang belok. Dan kebanyakan dari kita ya belok. Allahu Akbar, ingatnya bukan Allah, bukan berada di hadapan Allah, ingatnya wah motor dari matiin belum ya, wah kunci motor masih nyangkut di motor nih, Ya. wah mobil gue udah gue kunci belum ya tadi. Tuh setan tuh. Ya. Itu istighfar kita dari itu. Kita nggak akan menemukan khusyuk selama kita seperti ini. Nah, kita udah coba maksimalkan amalan-amalan kita, hidupkan amalan sunnah, baca Quran. Gue sebelum ikut program ini jarang gue buka Al-Quran, bahkan jarang sekali. Tapi setelah ikut ini Allah kasih kekuatan. Gue dikasih apa ya? Gue memang gue berniat, gue pengen khatam Quran. Akhirnya gue niatkan setiap habis sholat gue pengen baca Quran. Sehingga pada saat sholat udah selesai sholat itu udah kebayang-bayang Al-Quran. Sama seperti gue waktu kecanduan ngeband, kebayang-bayang suasana studio. Ini kebayang-bayang gue baca Al-Quran.
terbata-bata. Ya Allah kasih ganjaran buat orang-orang yang baca dengan terbata-bata itu, ada lagi kebaikan. Itu kita jalani. Nah, hari ke hari kita akan memandang dunia ini nggak ada lagi masalah besar di dunia ini. Nggak ada lagi masalah besar. Karena kita sudah dekat sama yang maha besar. Walaupun juga kita masih banyak kurang, tapi kita berusaha bersandar. Kita bersandar hanya kepada yang maha besar. Nah, dunia ini nggak lebih berharga kalau kata Allah alam. Dunia ini nggak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Bayangin hanya dunia. Oh, gue nggak sholat, gue nggak ibadah, tapi gue lihat kehidupan gue nih, kerjaan gue, anak istri gue cukup nafkahnya, gitu kan. Gue punya bisa bertanggung jawab gue sama keluarga gue. Kalau gue sholat, jangan sampai kita mendapat posisi seperti itu. Itu Allah berikan, Allah tunaikan dia apa-apa yang hak dia di dunia itu Allah habiskan di dunia, sehingga nanti di neraka Allah rindukan. Itu namanya istidrak. Allah kasih dunia sehingga dia lupa sama Allah. Ya, jadi itu yang berkutat dalam pikiran gua. Setelah gue ikut program 3 hari, gue pulang ke rumah itu gue mengalami perubahan yang drastis. Yang pertama yang gue rasakan adalah gue takut kehilangan sholat berjamaah di masjid. Sehingga pekerjaan gue setiap hari adalah nunggu waktu sholat. Masih subuh nih, baru kelar subuh nih, ntar gue udah mikirin zuhur gue harus sholat lagi masjid lagi. Habis zuhur gue nunggu lagi. Itu gue setelah gue pulang dari kafe gak ada ngapa-ngapain. Aktivitas biasa gitu. Cuman itu waktu-waktu yang gue tunggu. Bahkan sebelum azan gue udah siap-siap gitu, karena itu gue tungguin gitu. Sebelum zuhur, 10 menit sebelum zuhur gue udah beres. Karena itu waktu yang gue tunggu. Itu waktu yang menurut gue itu gue pengen merasakan lezatnya seperti waktu itu gue sholat. Itu yang gue cari. Walaupun sekarang ini kadang-kadang itu kendor juga. Kendor, setan itu terlalu 24 jam kerja. Kendor. Cuma kendor itu kan bisa karena aktivitas. Ya, urusan dunia yang kebanyakan sih. Kalau udah mulai banyak urusan dunia, mulai kendor. Tapi insya Allah gue akan jaga sholat berjamaah gue sampai gue meninggal. Tekad gue itu. Gue gak akan tinggal sholat berjamaah di masjid imam sampai gue meninggal. Tekad gue itu. Akhirnya gimana? Dengan lu tadi dirubah mindsetnya. Dirubahnya itu akhirnya lu nggak akan takut kehilangan rezeki atau apa gimana? Iya. Jadi banyak yang bertangkap pada saat gue belajar. Gue mendapatkan, ya gue dengerin tausiah dan orang kan kasih, kalau subuh itu biasanya ada bayan subuh. Habis sholat subuh itu otak kita tuh lagi bagus itu buat nerima, kasih bayan subuh, Kuliah subuh gitu, kuliah subuh ya, tausiah ya. Nah, dengerin itu kan, Allah sudah jamin kehidupan kita di dunia ini, nggak perlu kita khawatirkan lagi. Rezeki kita ini sampai selesai itu
kalau napas kita udah nggak ada lagi, masuk kubur baru selesai rezeki kita. Ya. Jadi nggak perlu kita khawatirin masalah kita nggak dapat rezeki. Rezeki nggak ketukar itu benar. Seandainya lu tahu rezeki lu hari ini 100.000, ya, lu kerja ngoyo pun mikir balik nggak akan menambah rezeki lu yang 100.000. Lu jalanin kehidupan lu dengan luangkan waktu lu untuk beribadah, nggak akan mengurangi rezeki lu. Tutup warung lu pada saat azan berkumandang, lu tutup warung lu, nggak akan mengurangi rezeki lu, bahkan nambah keuntungan baru. Ada rezeki yang namanya agama, rezeki yang udah Allah sortir buat orang-orang tertentu. Nggak semua orang dapat rezeki yang namanya agama. Lu akan jalani kehidupan lu dengan mindset seperti itu. Lu akan jalani kehidupan lu itu yang luar biasa tenangnya. Ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang semu. Dulu juga sempat gue tenang waktu mabok. Maboknya ngedrop berantakan aja. Menipu. Tapi ini ketenangan yang luar biasa. Nah, balik lagi nih, gue pulang ke rumah setelah 3 hari itu. Pulang ke rumah gue kaget, nyokap kaget. Yang tadinya lidah gue nggak terbiasa mengucapkan astagfirullah, masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kayak gitu terus. Karena apa? Karena 3 hari ini gue di lingkungan orang-orang yang selalu mengucapkan itu. Insya Allah, barakallah. Astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Nggak jauh dari itu, 3 hari ke bawah ke rumah. Dan sampai detik ini gue masih senang mengucapkan itu. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan lidah gue untuk mengucapkan. Sampai nyokap bingung, jadi sering ngomong gini, gitu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, balik lagi, hari-hari gue adalah menunggu waktu sholat. Itu luar biasa, men. Nggak semua orang Allah kasih nikmat itu, kan. Orang yang bisa menempatkan hari-harinya itu hanya menunggu waktu sholat. Karena di dunia ini hanya 2 waktu yang kita tunggu sebenarnya, waktu sholat dan waktu mati. Itu yang kita tunggu. Dan kita harus persiapkan nama 2 waktu. Azan berkumandang kita bersiap, ya kan? Mati kita bersiap nih dengan bekal. Apa yang kita harus tanam nih di dunia ini? Dunia ini masanya menanam. Nanti masa menuainya setelah kehidupan. Masa tanam dan masa tua dibatasi sama kematian. Kita tanam keburukan, kita akan tuai keburukan. Kita tanam kebaikan, apapun, sekecil apapun niatnya kebaikan, lillahi ta'ala, kebaikan karena Allah. Gue berbuat ini karena Allah, karena perintah Allah. Gue berbuat ini, terserah Allah mau kasih pahala atau enggak apa-apa. Gue berbuat ini karena Allah kasih Allah perintah. Karena apa? Karena gue hambanya Allah. Udah. Nah itu, jadi mindset gue yang gue rasakan, gue belum baik, bahkan masih banyak kurang. Sama lu juga mungkin banyak kebaikan juga di lu yang lebih baik dari lu. Artinya di sini gue menyampaikan apa yang gue rasakan. Ini sebenarnya kayak semacam testimonial. Apa yang gue rasakan, gue pengen share ke semuanya. Gue pengen berbagi ini pengalaman gue yang menarik, yang luar biasa, yang mungkin
nggak semua orang mendapatkan itu. Dan mudah-mudahan yang menonton Allah kasih kesempatan untuk bisa merasakan apa yang gue rasakan, sehingga ada perbaikan dalam kehidupan. Jadi dalam hari-hari gue dapat tausiah, gitu, dapat ceramah, gitu. Atas dunia ini 60-70 tahun doang. Kalau itu udah bagus. Kalau lebih itu udah nyusahin orang itu. Bukan bonus ya? Bonus tapi udah nyusahin orang. Kita udah Kita juga udah susah itu. Iya. Ya kan? Nikmatnya dunia itu nggak abadi, sebentar. Lu bayangin lu dari SD, perasaan baru kemarin masih SD, total sekarang udah 47 tahun. Bener nggak? Itulah dunia. Cepat itu ya, tanpa kita rasakan. Itulah dunia. Lu bayangin kalau lu masih dikasih 20 tahun lagi ke depan, secepat apa ke depan? Apakah cukup waktu kita untuk berbenah diri? Apakah kita masih nggak khawatir sebelum sempat kita berbenah diri Allah sudah panggil kita dengan keadaan kita nggak punya bekal? Nauzubillah. Karena apa? Kalau udah celaka kita, celaka selamanya. Yang menjadi apa yang membuat gue itu menguatkan ini harus gue cas terus yang namanya iman gue, yang namanya cara gue sebagai hamba, kewajiban gue ibadah, dan gue berusaha berdakwah. Dakwah itu sebenarnya bukan karena gue pintar, karena gue risau sama teman-teman gue yang belum amal. Bagaimana kehidupan nanti setelah dunia ini? Bagaimana dia menghadapi kubur, mizan, hisab, sirat yang itu ribuan tahun. Itu cuma 60-70 tahun. Dunia ini masa terpendek lah dalam ya. Ini udah mulai dalam ini bahasannya. Tapi ya emang kalau kita lihat, gue pun pernah tersentuh dengan perkataan waktu pernah kita ketemu. Gak banyak sih lo ngomong, cuman lu bisa begini men. Ya 47 tahun gua nikmatin dunia, masa dunia terus. Kapan mau mikirin akhirat kalau nggak mulai sekarang? Dan itu ya cambuk kali ya. Mudah-mudahan. Dan karena bisa gue ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat ya perubahan seorang lo yang dunia. Itulah yang gue angkat, jadi seorang Robi dari Budut, kehidupan menanjak menjadi musisi dengan segala kehidupannya yang rock and roll. Bukan menanjak sih, biasa aja. Dan sekarang sampai bisa seperti ini, suatu ya orang melihatnya suatu perubahan yang drastis mungkin ya, dari pandangan umum ya kan ya. Dan ini bukan kehebatan gue juga, bukan. Jauh dari mau dasar. Ini bukan gue nggak akan punya kekuatan kalau nggak Allah kuatkan. Gue nggak akan paham kalau nggak Allah pahamkan. Gue nggak akan selamat kalau nggak Allah selamatkan. Gue nggak akan hidup kalau nggak Allah hidupkan. Gue nggak akan sehat kalau nggak Allah sehatkan. Gue nggak akan pintar kalau nggak Allah pintarkan. Gue nggak akan bisa kalau nggak Allah bisa kan. Artinya apa di sini? Ini nggak ada apa-apa.
Tapi kadang gini men, satu pertanyaan lagi. Ada kadang orang kalau ditanya, belum dapat hidayah. Nah sebenarnya hidayah itu kita tunggu atau kita cari? Jadi ada kisah, bukan kisah sih, jadi analogi untuk melihat sebuah benda itu harus ada dua unsur. Untuk bisa kita melihat, ini gue bisa ngelihat gelas ada di situ, harus ada dua unsur. Apa itu? Ada objek atau ada gelas? Untuk gue bisa melihat harus ada dua unsur, yaitu yang di dalam dan yang di luar. Yang di dalam gue adalah mata gue, indera penglihatan ya, penglihatan mata yang terbuka. Unsur yang kedua cahaya, yang dari luar cahaya. Gue nggak akan bisa melihat gelas itu kalau nggak ada dua-duanya. Salah satu di antara dua ini ada yang nggak ada. Satu, gue nggak akan bisa melihat sekalipun ada cahaya, tapi mata gue tertutup. Ya. Gue juga nggak akan bisa melihat seandainya mata gue terbuka tapi nggak ada cahaya. Gelap berarti. Nggak akan bisa melihat gue. Jadi harus ada cahaya dan harus ada mata yang terbuka. Apa hubungannya dengan pertanyaan lo barusan? Oh, gue belum dapat hidayah. Apakah hidayah itu harus ditunggu atau? Bukan ditunggu sih maksudnya. Hidayah itu diberikan atau kita yang mencari hidayah? Karena ada orang yang mencari hidayah itu udah bagian daripada Allah yang masih hidayah. Ya, Allah kasih kekuatan. Tapi syaratnya apa? Sebenarnya orang yang keras hati itu yang bermasalah. Orang yang susah menerima kebenaran itu yang bermasalah. Orang yang selalu mengolok-olok kebenaran itu yang masalah. Orang yang menyepelekan kebenaran itu yang masalah. Seandainya hatinya lembut, walaupun dia bodoh, hatinya lembut, dinasihatin sama orang gampang masuk. Itu asbab hidayah. Hati yang lembut, dia nggak pernah mengolok-olok, menghormati. Terus ya itu tadi, cahaya di sini, hidayah adalah apa yang Allah turunkan, ilmu yang Allah turunkan, itu hidayah. Allah perintahkan kebaikan, Allah perintahkan kebaikan, Allah larang kemaksiatan. Allah perintahkan kebaikan, Allah larang kemaksiatan. Ini cahaya, ini kegelapan, cahaya ini kegelapan. Kita bisa lihat cahaya ini kalau mata hati kita terbuka. Ya. Kita bisa lihat makna kebenaran itu. Ternyata kalau sholat itu kita banyak kebaikan di situ. Amalkan sholat itu kita yakini bahwa Allah akan berikan kebaikan. Dengan mengamalkan sholat itu, menjaga sholat, mendirikan sholat itu, kita akan terjaga dalam kebaikan. Karena banyak ayat-ayatnya akan datang pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Carilah pertolongan Allah lewat sabar dan sholat. Sabar. Orang sekarang gini, zaman sekarang ini, orang sakit atau anaknya sakit atau istrinya sakit atau suaminya sakit, yang terlintas dalam pikiran dia rumah sakit, dokter, obat. Allahnya lupa. Allahnya kemana? Sementara
obat tidak menyembuhkan. Obat tidak menyembuhkan kita. Obat berhajat kepada Allah untuk bisa menyembuhkan kita. Allah menyembuhkan kita. Allah nggak perlu berhajat sama kita untuk menyembuhkan kita. Obat makhluk. Allah khalik. La ilaha illallah. Dokter tidak menyembuhkan kita. Dokter berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan kita. Allah menyembuhkan kita. Allah nggak perlu berhajat sama dokter. Allah nggak perlu berhajat sama obat. Allah nggak perlu berhajat sama rumah sakit. Allah nggak perlu berhajat sama makhluk untuk berkehendak. Ajib nih. Ini namanya ilmu nafi isbat. Udah langsung. Istilahnya udah langsung. Karena kalau kita udah urutan, dia sejalan. Jadi zamannya Rasulullah itu, apapun yang dihadapi, permasalahan apapun yang dihadapi, zamannya sahabat itu kan sholat 2 rakaat. Sakitnya sholat 2 rakaat. Aduh sama Allah yang penentunya semua. Setelah sholat 2 rakaat baru beliau ikhtiar. Itu bukan berarti kita sholat itu Allah akan kasih jalan. Allah akan mudah. Semuanya yang menentukan Allah. Itu keyakinan. Itu juga yang lain-lainnya. Ini ilmu nafi. Nasi tidak mengenyangkan kita. Nasi berhajat sama Allah untuk mengenyangkan kita. Allah bisa mengenyangkan kita walaupun tanpa nasi. Allah nggak perlu berhajat ke makanan untuk mengenyangkan kita. Kenyang itu makhluknya Allah. Ya kan? Bahkan kata ulama di akhir zaman nanti orang-orang beriman itu makanannya bukan lagi yang zahir doang, bukan lagi nasi atau buah-buahan. Makanannya adalah zikir. Kalau pernah dengar, pada saat Dajjal turun nanti itu akan terjadi krisis di mana-mana. Ya, paling ada. Dan orang-orang beriman itu makanannya apa sih? Zikrullah. Jadi makanan kalau kita sudah yakin dengan keyakinan itu, iman yakin gitu, sampai ke situ, masya Allah. Nggak kesan dunia, men. Ya, deh. Tinggi belum nyampe nih. Oke, Mas Lovers, itu tadi sedikit, bukan sedikit sih, banyak. Ya, mungkin masih lebih banyak lagi. Ya kalau mau bikin konten mungkin 30 episode ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin, apa yang mungkin gue bicarakan tadi. Gue mohon maaf kalau ada kalimat gue yang salah. Karena kebodohan. Minta ampun gue sama Allah. Astagfirullahaladzim. Yang baik datangnya dari Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat, bisa diamalkan dan bisa disampaikan ke teman-teman. Insya Allah ya, semoga juga bisa menjadi bahan renungan, panutan atau contoh gitu mungkin. Masih hina lah. Tapi paling nggak ya lo bisa melihat lah, bisa jangan lihat guanya, tapi lihat kebaikan dari apa yang berbicara gitu. Jadi lihat esensinya, jangan lihat siapa yang berbicara. Bicara ini cuma manusia biasa yang nggak lebih dari hanya menyampaikan pengalaman diri yang pernah terjadi loh, ya, yang dialamin dari dulu hingga suatu perubahan sampai saat ini. Oke, itu aja Mas Lovers ya. Bincang-bincang gue bersama Robi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.